Jadi tujuan klien untuk membangun rumah ini itu untuk tempat istirahat di masa-masa pensiunnya nanti. Dia ingin menghabiskan waktunya dengan keluarganya di rumah ini. Jadi rumah ini dibuat senyaman mungkin dan serileks mungkin, seperti itu. Konsep dari interior rumah kali ini itu lebih ke tropis dan modern. Menggunakan material-material kayu yang hangat dan juga kesan-kesan aksen modern juga di bagian plafon, menambah sisi modern dari rumah ini. Dan klasiknya sendiri juga kita bawa di bagian kusen-kusen. Kusen-kusen menggunakan kayu yang kita cover full sampai ke area plafon seperti itu. Jadi terkesannya tropisnya itu sangat kuat sekali dengan kusen setinggi itu, gitu sih. Dari sang istri sendiri, hobinya itu lebih ke membuat kue gitu. Jadi disediakan dapur kotor dan juga dapur bersih. Nah, dapur bersih ini fungsinya itu nanti lebih ke untuk ibunya yang untuk nge-baking kue seperti itu sih. Gitu sih untuk habit dari sang istri. Sedangkan untuk sang suami sendiri, habitnya itu lebih ke menonton film dan juga kumpul-kumpul keluarga. Maka dari itu ruang keluarga di rumah ini ada 2 gitu, di bawah dan di atas seperti itu. Kan konsepnya open plan ya, ini juga menunjang sih untuk habit dari keluarga yang akan tinggal di rumah ini. Dengan mungkin sang istri sedang baking kue dan lagi sibuk di dapur, sang suami bisa beristirahat di ruang keluarga, tapi tidak ada sekat pemisah antara 2 kegiatan tersebut gitu sih. Jadi konsep open plan ini sesuai banget sama habit dari pemilik rumah, seperti itu. Segi desain dari dapur sendiri, nah, dapur sendiri sebenarnya untuk dapur bersih luasannya cukup terbatas ya seperti itu. Tapi gimana caranya kami sebagai desainer interior itu membuat dapur itu padat gitu. Jadi dari kulkas, kompor sampai cooker hoodnya juga kita desain sedemikian rupa agar bisa efektif di ruangan seperti itu. Kita juga tambahkan ada meja bar ya yang bisa dihuni oleh 2 orang, diduduki oleh 2 orang gitu, mungkin untuk ngopi-ngopi juga. Jadi dengan keterbatasan ruangan pada dapur bersih ini itu masih bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Dari saya sendiri membuat kesan di ruang tengah lantai 1 ini lebih ke minimalis dan homey seperti itu. Dengan penggunaan material-material seperti kayu yang di atas plafon seperti itu menerus dari ruang tamu sampai ke ruang tengah, itu membuat kesan homey sendiri sih. Ditambahkan dengan material batu, jadi ada sedikit kesan tropisnya seperti itu. Yang lebih menarik menurut saya yaitu penggunaan material seperti batu berwarna abu-abu yang ada pada kolam ikan di bagian belakang itu saya teruskan masuk sampai ke area ruang tengah. Jadi itu masuk sampai ke ruang keluarga di lantai 1 dan sampai ke ruang keluarga di lantai 2. Jadi kesan menerusnya itu yang menarik sih. Nah, itu material-material yang menurut saya cukup on point pada rumah ini gitu. Kalau di atas itu sebenarnya ruang keluarga untuk sedikit private ya, karena di atas itu kan isinya cuma kamar-kamar, ruang keluarga dan ruang gym. Jadi benar-benar area private-nya itu di atas. Jadi kita memiliki 2 ruang keluarga dengan 2 jenis atau fungsi yang sedikit berbeda seperti itu. Jadi di atas itu lebih benar-benar private karena memang isinya kamar-kamar aja gitu sih. Kesan di kamar utama rumah ini memang dari walk-in closet dan tempat istirahatnya itu kita bedakan seperti itu. Jadi saat kita masuk kamar utama, hal yang paling kita lihat itu adalah walk-in closet yang cukup besar seperti itu. Jadi kita melewati walk-in closet baru masuk ke area istirahat gitu. Jadi saat istirahat itu mungkin suami sedang nonton TV atau sedang tidur dan segala macamnya, tidak terganggu dengan kesibukan dari sang istri yang mungkin sedang berdandan dan segala macamnya, siap-siap seperti itu sih. Gitu, dari denahnya cukup menarik sih. Ini yang dibahas yang kamar anak ya, 2 kamar anak. Sebenarnya 2 kamar anak itu
dari denahnya itu similar ya, jadi sama seperti di mirror seperti itu. Tapi ada perbedaan di denah yang kamar tidur anak laki-laki seperti itu, karena dari fasadnya sendiri terdapat kesan lengkung seperti itu. Dan yang menarik dari kamar tidur anak laki-laki dulu nih yang pertama, yaitu kesan lengkungnya itu saya teruskan di bagian backdrop dari tempat tidurnya seperti itu. Jadi lengkung kita balas dengan lengkung juga di bagian area dekat kamar mandi seperti itu. Jadi itu hal-hal yang menarik, perpaduan antara eksterior dan interior yang cukup apik sih dari tempat tidur anak laki-laki seperti itu. Dan kalau anak yang perempuan, karena tidak ada aksen lengkungnya, jadi jendelanya itu bisa full, jadi dari dinding ke kiri sampai ke dinding ke kanan dekat situ. Dan itu menarik sekali kalau kita bangun, view kita langsung ke depan rumah dengan jendela sebesar itu, pasti asik banget sih itu. Kalau anaknya sih sebenarnya dia nggak tinggal di rumah itu lama ya, karena sedang menempuh pendidikan juga dua-duanya. Jadi memang kamar-kamar ini sengaja klien buat senyaman mungkin agar saat anaknya pulang itu mereka merasa betah. Menurut saya rumah kali ini, Curva Residence ini unik sih, unik dari tampak dan juga dari interiornya cukup unik. Jadi dikarenakan klien kami saat ini sedang berada di luar daerah dan anak-anak beliau berada di daerah lainnya di Pulau Jawa, sehingga klien kami menginginkan sebuah rumah yang dapat memfasilitasi sebagai tempat kumpul dan melepas kangen bagi seluruh keluarganya. Rumah ini akan ditinggali oleh orang tua dari keluarga ini tentunya yang sudah akan pensiun, dan juga anak-anak mereka yang saat ini sedang bersekolah di masing-masing daerah di Pulau Jawa. Konsep modern kontemporer adalah konsep yang paling dapat menengahi segala keinginan dan kebutuhan dari klien kami. Jadi untuk rumah kali ini, bentuk dasarnya ataupun masanya itu penggabungan antara masa yang cukup tegas, geometris, dengan lengkungan yang dinamis. Bentuk lengkungannya sendiri merupakan penggambaran dari kedinamisan dari anggota keluarga ini, di mana masing-masing anggota keluarga memiliki karakter dan bidang yang ditekuni tentunya berbeda-beda. Selain itu, dikarenakan klien kami ini sering berpindah-pindah lokasi, maka beliau sudah banyak bertemu dan berinteraksi dengan berbagai kalangan, sehingga bentuk lengkungan adalah bentuk yang sesuai guna menggambarkan klien kami yang mudah bergaul dan dinamis seperti itu. Selain dari arti yang sudah saya sebutkan tadi, bentuk lengkungan tadi juga memberikan kesan yang berbeda dengan rumah-rumah yang biasanya ada di Indonesia tentunya. Ini akan memberikan sedikit unsur nuansa Art Deco pada rumah kali ini. Jadi material yang kami gunakan kali ini adalah material buatan fabrikasi yang terbuat bahan dasarnya itu dari tanah liat. Material ini kami pilih dikarenakan bangunan kali ini banyak terdapat lengkungan, sehingga sangat sulit bila menggunakan material aslinya. Sedangkan bila material ini diterapkan di bangunan ini akan lebih memungkinkan. Sedangkan untuk kayu itu sendiri menggambarkan sebuah kehangatan dari keluarga ataupun rumah. Nah, roof deck ini sendiri akan berfungsi sebagai ruang untuk menerima tamu maupun rekan kerja sesama teman kerja beliau. Jadi roof deck ini sendiri bisa diakses dari dua arah, baik dari dalam rumah maupun dari teras depan rumah. Jadi roof deck ini akan menjadi tempat untuk berkumpul, baik itu untuk keluarga maupun untuk bertemu dengan teman-teman, seperti itu. Untuk suasana yang ingin dihadirkan adalah suasana yang hangat, interaksi yang terus berjalan. Hal ini selain terlihat dari zona kamar yang saling berdekatan, juga terlihat dari adanya void yang bisa menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2 ruangan ini. Ada juga kaca yang cukup besar yang bisa menghubungkan ruangan di dalam dengan ruangan di luar. Untuk ruangan favorit adalah ruang-ruang yang bisa digunakan untuk berkumpul bersama, seperti ruang keluarga maupun ruang makan.
Menurut kami rumah kali ini adalah rumah yang unik tentunya, rumah yang cukup berani dan rumah yang menggambarkan karakter dan profesi dari keluarga kali ini.